Lingkaran luar segitiga tuh berarti lingkarannya itu ada di luar segitiga. Berarti ini segitiga, berarti di sini ada lingkarannya, gitu ya. Kalau lingkaran dalam segitiga, berarti ada segitiga, ya. Lingkaran di dalam segitiga, berarti lingkarannya ada di dalam segitiga. Itu bentuknya bedanya. Terus, jari-jari lingkaran luar itu disimbolkan dengan huruf R besar. Kalau yang dalam berarti R kecil. Kalau luas segitiga simbolnya sama. Kemudian ABC ini bisa dengan bentuk huruf apa aja juga, yaitu panjang dari segitiganya. Lalu kalau untuk lingkaran dalam ada tambahan untuk mencari bagian S-nya, yaitu setengah kali A tambah B tambah C. Karena rumusnya pun berbeda. Kalau lingkaran luar, jari-jari lingkaran luar itu adalah A kali B kali C dibagi 4 kali luas segitiga. Ya, kalau untuk lingkaran dalam berarti luas segitiga dibagi S gitu. Dengan gambar yang tadi seperti di atas. Semisal seperti ini bayangannya, ada segitiga, ya ada segitiga. Nah, di luar segitiga itu ada lingkaran gitu. Kalau yang di dalam berarti ada segitiga, lingkarannya itu di dalam segitiga gitu. Nah, terhubungnya karena ini kan ada kaitannya dengan segitiga, berarti hubungannya itu sama luas segitiga. Luas segitiga kan ada 3 jenis, ya kan? 3 rumus lah, bukan 3 jenis tapi 3 rumus. Nanti terserah kalian maunya gimana, tergantung soal yang diberikan. Kalau memang jelas alas sama tingginya, berarti kan bisa menggunakan rumus luas setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalau alas sama tingginya nggak jelas, dia tidak beraturan, dan dia bukan segitiga siku-siku, berarti bisa pakai yang ini nih. Ini buat semua jenis segitiga benar gitu. Baik siku-siku, sembarang, sama sisi, pokoknya sama aja kalau pakai ini gitu. Tapi kalau untuk yang tidak tidak sama sisinya juga pakai ini gitu. Jadi S kali S min A kali S min B dikali S min C, hasilnya berapa diakarin, yang mana S-nya itu adalah ini, setengah dari panjang A tambah B tambah C. ABC adalah panjang dari sisi-sisi yang ada di segitiga tersebut. Lalu kalau ini khusus sama sisi. Kalau nanti segitiganya itu bentuknya sama sisi, berarti rumus luas segitiganya itu 1/4 S pangkat 2 akar 3. S itu tuh sisi apanya, sisinya berapa gitu ya, sisinya berapa itu dimasukin gitu ya. Kalau yang nomor 2, ini S-nya yang malah dicari, yang mana catatan S-nya itu di sini. Nah, kita ke contoh soal ya. Ke soal 12. Nah, video yang sudah Ibu berikan itu sekarang soal 12. Sebuah segitiga ABC memiliki panjang 7 cm, 8 cm, dan 9 cm. Berapakah panjang dari jari-jari lingkaran dalam dan luar? Nah, kita tidak bisa bilang ini segitiga siku-siku karena memang bukan segitiga siku-siku. Mau tahu caranya? Ini bukan segitiga siku-siku tuh gini. Ini buat pengetahuan ya. Ini segitiga apa gitu kan. Kalau sama sisi jelas enggak, karena kan yang 17, yang 18, yang 19. Segitiga apa? Siku-siku apa bukan? Kalau bukan siku-siku, berarti kita bisa pakai yang sembarang semua jenis segitiga ini untuk luasnya, ya kan? Jadi, kalau segitiga siku-siku itu adalah sisi terpanjang, dipangkatin 2, terus jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Jadi 7 kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, 9 pangkat 2 itu kan 81, ya kan? 7 pangkat 2 itu 49 ditambah 64. Nah, 81, apakah ini hasil jumlahnya sama dengan 81? Kalau hasilnya 81 sama-sama 81, berarti dia itu segitiga siku-siku. Tapi kalau bukan, berarti dia bukan segitiga siku-siku, ya. Yang jelas bukan sama kaki juga. Kemudian kemungkinan sembarang karena
Ini kan nggak sama. Ini aja 49 tambah 64 aja 113. Berarti dia segitiga sembarang. Gitu. Kalau segitiga siku-siku, berarti ini 81, ini 81. Nah, berarti alas sama tingginya itu sisi yang lain. Nah, di sini nih sisi alas sama tingginya. Karena sisi terbesar itu selalu sisi miring, ya. Kalau segitiga siku-siku. Lanjut. Berarti untuk mencari jari-jari lingkaran dalam dan luar, kalau luar kan gampang ya. Luar tuh pakai rumus luas segitiga, tapi karena memang ini adalah segitiga sembarang, butuh juga ya yang S sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Kita jari-jari lingkaran sesuai pertanyaan dulu ya. Jari-jari lingkaran dalam dulu yang kita kerjakan. Jadi R sama dengan luas segitiga dibagi S. Ya, kita cari dulu luas segitiganya. Sebelum luas segitiga, karena luas segitiga sembarang, jadi S-nya itu setengah A tambah B tambah C. Berarti setengah 7 tambah 8 tambah 9. Setengah 7 tambah 8, 15, 15 tambah 9, 24. Setengah kali 24, 12. Nah, berarti luas segitiganya akar dari S, S min A, S min B, S min C. ABC itu panjang segitiganya, yang ini. Berarti akar dari S-nya 12, 12 kurang 7, 12 kurang 8, 12 kurang 9. Jadi akar dari 12, 12 kurang 7, 5, 12 kurang 8, 4, 12 kurang 9, 3. Gitu kan. Jadi luas segitiga sama dengan, nah ini kita pecah aja ya, yang bisa kita pecah. Akar 12 itu jadinya berapa? Yang perkalian berapa? Perkalian bisa kan, yang satu angka bisa diakarin, yang satu angka nggak bisa diakarin. Jadi 12 itu kita jadikan 4 kali 3, terus ini 5, ini 4, ini 3. Lalu akar, nah yang bisa kita akarin, akar 4 itu 2, akar 4 itu 2 dikali akar 4 itu 2. Nah, 3 kali 3 kan 9 ya, akar 9 itu 3. Akar 5 kan nggak ada ya, nggak ada bilangan bulat ya hasilnya ya, kita tulis akar 5. Jadi 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 akar 5. Jadi untuk jari-jarinya, luas segitiga dibagi S, luas segitiganya itu adalah 12 akar 5, S-nya itu adalah 12. Berarti 12 akar 5 dibagi 12 adalah akar 5. Gitu. Karena pertanyaannya satuannya cm, berarti cm. Nah, sekarang giliran jari-jari yang lingkaran luar. R sama dengan ABC bagi 4 luas segitiga. A-nya 7, B-nya 8, C-nya 9, 4 kali luas segitiga yang sudah didapatkan sama aja ya ukurannya ya. Karena sama aja ukurannya, kita pakai yang sudah kita cari, yaitu 12 akar 5. Nah, terus kita sederhanain. 8 sama 4 masing-masing bisa dibagi 4. 8 bagi 4 itu 2. 4 bagi 4 itu 1. Terus 2 sama 12 juga bisa. 2 bagi 2, 1. 12 bagi 2, 6. Bisa lagi dibagi 3 ya. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Gitu. Terus berarti 7 kali 1 kali 3 ya. 20. Kan 21 tuh. Per 1 kali 2 kali akar 5. 2 akar 5. Nah, di dalam operasi bilangan rasional nih kan nggak boleh ada penyebut yang masih akar. Berarti kita kalikan dengan akar sekawan ya. Berarti 21 per 2 akar 5. Karena akar sekawannya itu akar 5. Kita kali dengan akar 5 per akar 5 gitu. Jadi 21 akar 5. Nah, 2
kali akar 5 kali akar 5. Akar deret teleskopik itu maksudnya adalah deret yang suku-sukunya dapat saling menghilangkan satu sama lain sehingga hanya ditentukan oleh suku pertama dan terakhir. Jadi ada soal nih, 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 ditambah, kalau diterusin kan jadinya 1/4 kali 5 dan seterusnya sampai 1/99 kali 100. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya ini tuh udah jelas nih, kalau secara manual kan lama banget ngerjainnya. Jadi ini tuh termasuk deret teleskopik karena jadi ada yang bisa dihilangkan ya satu sama lain. Kalau 1/1 kali 2 kan ini namanya pecahan, kan kita bisa memanfaatkan operasi pecahan ya kan. Misalkan nih 1/1 kali 2 kalau dipecah tuh sama aja kayak 1/1 dikurang 1/2 ya. Jadi 1 nih kalau dijabarin ya, 1 kali 2 itu ya 1 kali 2 dikurang 1 kali 1. Jadi 1 kali 2, 2 kurang 1, 1/1 kali 2. Berarti sebenarnya bentuk 1/1 kali 2 ini adalah 1/1 kurang 1/2. Kita coba lagi, 1/2 kali 3. Kalau 1/2 kali 3 itu kan 1/6 ya. Kita coba berarti 1/2 dikurang 1/3. Sama dengan 2 kali 3, terus 1 kali 3 dikurang 1 kali 2. Jadi 1 kali 3, 3 kurang 1 kali 2, 2. 3 kurang 2, 1. 1/2 kali 3. Nah, ya kan? Berarti kalau 1/99 kali 100 sama dengan 1/99 dikurang 1/100. Kalau kita lihat nih, kalau kita jabarin nih, berarti untuk yang 1/1 kali 2 ini kan berubah jadi 1/1 kurang setengah. Kita ubah 1/1 kurang setengah. Kemudian untuk yang 1/2 kali 3 ini kan berubah jadi 1/2 sama kurang 1/3. Ini tandanya tambah ya. Tambah setengah dikurang 1/3. Terus berarti lanjut nih. Selanjutnya itu yang ini nih. Berarti 1/3 dikurang 1/4. Dan seterusnya sampai 1/99 dikurang 1/100. Nah, kalau kita lihat kan nih bisa menghilangkan satu sama lain. Min setengah tambah setengah 0, min 1/3 tambah 1/3 0. Berarti nanti min 1/4 di sini ada 1/4 0. Ujung-ujungnya itu ditentukan oleh suku pertama dan terakhir. Suku pertamanya 1/1 ya. Suku terakhirnya 1/100 gitu. Jadi 1 kali 100 100 ya. 1 kali 100 100, 1 kali 1 1 ya kan. Jadinya 100 kurang 199/100. Itu jawabannya. Sisa dari 2/7 tambah 0/6 ditambah 1/5 tambah 7/4 dibagi 7 adalah berapa? Ya udah, tinggal dijabarin aja ya. 2/7 tuh 2/5 32 64 128. 128 tambah 0 tambah 1 tambah 7/4. 49 kali 7 tuh 343 kali 7 lagi 1202 ya. 1203 ya. 3 kali 7 2124. Berarti 2401 dibagi 7. Berarti 129 jadinya 0
1, 3, 5, 2. 250, 25, 30 dibagi 7. Dapatnya 3 ya. 21, 4, 3, 6, 4, 2, 10, 1, 7, 3. Berarti sisanya 3. Caranya manual aja. Ini kan terlihatnya mudah ya, gitu. P tambah Q tambah R adalah berapa? Lihat kan 175/9 ini kan bisa dijadiin pecahan campuran ya. Intinya kiri kanan supaya sama sehingga dapat P, Q, sama R. Berarti gini, 175 dibagi 9 itu kan 17 bagi 9 dapat 1. 9 kurang 8. 85, 9 tuh dapat 9. 81 kurang 4. Jadi bentuk pecahan campurannya itu adalah 19 ya, 4/9. Jadi ini adalah P-nya gitu. Terus berarti ini adalah yang 4/9 itu adalah, kan ini 19, 4/9 sama aja bentuknya 19 tambah 4/9. 19 buat P, tanda tambah, terus 4/9 adalah yang ini. Nah, yang ini nih kita bentukin jadi pecahan juga ya, bisa. Jadi 1 per Q tambah 1 per R. Sama, ini juga bisa, 4/9 itu sama aja nilainya 1/9/4 ya. Nah, terus 9/4 ini bisa kita ubah jadi pecahan campuran. 9 bagi 4 itu dapat 2, kemudian ini 8 dikurang. 9 kurang 8, 1, jadi 2/4. Berarti sama aja 1/2 tambah 1/4 gitu. Berarti udah didapatin P-nya 19 ya. P-nya 19 ya. Q-nya 2 ya kan. R-nya 4 ya. Berarti P 19 tambah Q-nya 2 tambah R-nya 4. Jadi 19 tambah 2, 21, 21 tambah 4, 25 gitu. Jadi kalau kita lihat kan bisa jadi pecahan campuran, ubah jadi pecahan campuran gitu. Karena ini 1 per, jadi ini tuh kebalikannya. Kalau 4/9 jadinya 1/9/4. Coba deh. Jadi 1 dibagi 9/4 sama aja 1 kali 4/9 kan. Nah gitu. Kita lihat bentukannya, kita cocokin dan hasilnya ini. Urutan bilangan-bilangan 2 pangkat 5, 5, 5, 5, 5 pangkat 2, 2, 2, 2, dan 4 pangkat 3, 3, 3, 3 dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah. Caranya begini, ini kan bilangan berpangkat. Kalau kita pangkatin secara manual kan tuh panjang banget. Nah, bilangan berpangkat itu mempunyai sifat. Sifatnya itu salah satunya adalah A pangkat M dipangkatin N sama aja A pangkat M kali N. Terus kalau kita mau susun dari yang terkecil sampai yang terbesar dalam penyusunannya, biasanya kan kita harus tahu nih angkanya itu berapa sih nilainya. Nah, kalau bentuk pangkat berarti pangkatnya kita samain aja dulu biar tahu dia itu sebenarnya lebih kecil apa lebih besar. Nah, kita langsung ke pembahasan yaitu 2 pangkat 5, 5, 5, 5. Kalau dijadikan pangkat dan pangkat lagi atau perkalian pangkat, ini sama aja dengan 2 pangkat 5 dikali 1, 1, 1, 1. Ya, kenapa dijadiin 1, 1, 1, 1? Karena lihat aja nih kelipatannya, bisa disamainnya pangkatnya tuh angkanya berapa. Nah, kebetulan ini kan 5 kali 1111. Ini juga bisa jadi 5 pangkat 2, 2, 2, 2
Jadinya 5 pangkat 2 kali 1111. Terus 4 pangkat 3 bisa jadi 4 pangkat 3 kali 1111 ya kan. Nah, sama-sama mempunyai pangkat 1111. Ini bisa kita pisah ya. Jadinya kan 2 pangkat 5 dikali 1111 berarti 2 pangkat 5 pangkatin lagi 1111 ya. Ini juga 5 pangkat 2 pangkatin lagi 1111. Ini 4 pangkat 3 pangkatin lagi 1111 ya kan. Nah, ini mempunyai pangkat yang sama. Yang 1111-nya ini. 2 pangkat 5 bisa kita jabarin. Jadinya yaitu 2 pangkat 5 itu 32 ya kan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pangkatin 1111 gitu kan. 5 pangkat 2 itu 25 pangkat 1111. 4 pangkat 3 itu 64 pangkat 1111. Nah, kalau kalian lihat ini dari susunan yang terkecil hingga yang terbesar berarti dari 25 dulu. 25 itu punyanya 5 pangkat 2222. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Diketahui XY tambah 2X tambah Y sama dengan 10. Dengan X dan Y bilangan bulat positif, nilai minimum dari X tambah Y adalah berapa? Jadi ingat, X dan Y itu bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat positif itu mulainya dari angka positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti mulai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita ada asas coba-coba gitu. Kita masukin aja yang pertama nih. Kalau X-nya 1, berarti kita ganti X-nya 1 itu ke dalam persamaan soal. 1 kali Y tambah 2 kali 1 tambah Y sama dengan 10. 1 kali Y tambah 2 tambah Y sama dengan 10. Y tambah Y jadinya 1Y tambah 1Y 2Y tambah 2 sama dengan 10. Berarti 2Y sama dengan 10 positif 2 pindah ruas minus 2. 10 kurang 2 8 berarti Y-nya 8 bagi 2 4. Berarti X-nya 1, Y-nya 4 memenuhi ya bilangan bulat positif. Kita coba lagi X-nya 2. XY tambah 2X tambah Y sama dengan 10. Jadinya X 2 kali Y tambah 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 10 ya. Y-nya tetap ya. Terus jadinya 2Y tambah 1Y yaitu 3Y. 2 kali 2, 4 sama dengan 10. 3Y sama dengan 10 positif 4 pindah jadi minus 4. 10 kurang 4 itu 6, berarti Y-nya 6 bagi 3, 2. Nah, bilangan bulat juga. Kita X-nya sama dengan 3. XY tambah 2X tambah Y sama dengan 10. 3Y tambah 2 kali 3 tambah Y sama dengan 10. 3Y tambah Y 4Y tambah 2 kali 3 6 sama dengan 10. 4Y sama dengan 10 kurang 6. 10 kurang 6 itu 4, jadi 4Y sama dengan 4. Y-nya 4 bagi 4, 1. Kalau X-nya 4, XY tambah 2X tambah Y sama dengan 10, berarti 4Y tambah 2 kali 4 tambah Y sama dengan 10. 4Y tambah Y, 5Y tambah 8 sama dengan 10. 5Y sama dengan 10 kurang 8, 2. Berarti Y-nya 2/5. Berarti tidak memenuhi. Karena X dan Y kan bilangan bulat positif. Jadi kalau bilangan bulat positif ketika Y-nya bukan bilangan bulat positif, dia tidak memenuhi. Jadi tergantung apa yang ada di soal, syaratnya itu apa. Lalu katanya kan nilai minimum dari X tambah Y. Ya udah,
kita tambahin aja X sama Y. X-nya 1, Y-nya 4. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. Berarti jawabannya itu adalah 4 yang paling minimum. Dari 2 pangkat 3 dikurang 1 per 2 pangkat 3 tambah 1. Dikali 3 pangkat 3 dikurang 1 per 3 pangkat 3 tambah 1. Dikali 4 pangkat 3 kurang 1 per 4 pangkat 3 tambah 1. Dikali 5 pangkat 3 kurang 1 per 5 pangkat 3 tambah 1. Dikali 6 pangkat 3 kurang 1 per 6 pangkat 3 tambah 1 adalah, nah ini masih bisa dihasilkan secara manual. Terus bisa juga menggunakan pembagian yang penyederhanaan atas bagi bawah. Kayak gitu. Kita langsung ke pembahasan 2 pangkat 3 berarti 8. 8 dikurang 1 per 8 tambah 1. Dikali 3 pangkat 3, 27 kurang 1 per 27 tambah 1. Dikali 64 kurang 1 per 64 tambah 1. Dikali 125 kurang 1 per 125 tambah 1. Dikali 216 kurang 1 per 216 tambah 1. Nah, 8 kurang 1 itu kan 7, 8 tambah 1 9, 27 kurang 1 26 per 28, 63 per 65, 124 per 126, terus 215 per 217. Nah, kita lihat yang bisa dibagi atau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Seperti misalnya 7 sama 28, masing-masing bisa dibagi 7, ini 1, ini 4. Kemudian 63 sama 126 ya, ini 1, ini 2. 26, 65 dibagi 13 ya. 65 dibagi 13 itu 5. 26 dibagi 13 itu 2. Ada juga nih yang bisa dibagi nih. 2 bagi 2. Ya, itu 1, ini 1. Oh iya nih, 124 dibagi 4. Bisa ya? Jadinya 124 itu dibagi 4 itu 3, 1. Berarti ini 4 bagi 4, 1. Nah, bisa juga nih 215 dibagi 5 ya. 215 dibagi 5 itu dapat 4, 3 ya. 215. Berarti ini 5 bagi 5, 1. Kemudian ya. Jadi 1 kali 1 kali 1 kali 3 1 kali 4 3, 3 1 kali 4 3 per 9 kali 2 1 7. 1 kali 7 7 21. Bisa. Berarti 217 bagi 31 dapat 7. 31 bagi 1 bagi 31 bagi 31 1. Berarti 1 kali 4 3 per 9 kali 7 63. Berarti jawabannya adalah 43 per 63. Diketahui A adalah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota. Hasil penjumlahan setiap 2 anggota A adalah 1209, 1690, 2019. Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah apa? Jadi ini tuh bisa aja dimisalin. Kan katanya itu penjumlahan setiap 2 anggota. Kita misalin, berarti bilangan pertama itu kita misalin A. Ya, bilangan pertama. Bilangan kedua itu kita misalkan B. Bilangan ketiga itu kita misalkan C gitu ya. 3 anggota bilangan. Terus udah kayak gini, berarti kita ngacak aja nih untuk penjumlahan 2 bilangan. Berarti ada yang A tambah B sama dengan 1209. Berarti ini B tambah C boleh 1690. Bisa juga dengan
A tambah C 2019. Boleh nggak ditukar-tukar? Boleh. Nanti hasilnya akan sama aja kok. Berarti ini kita tambahin ya. Kita tambahin berarti jadi A tambah A itu 2A, B tambah B itu 2B. Kenapa sih nggak kurang? Kalau kurang nanti hurufnya habis dong. Nggak ada A kurang A, B kurang B, C kurang C, habis. Makanya ditambah. C tambah C 2C sama dengan, nah ini kita tambah. 9 tambah 0 tambah 9, 8, 1, 10, 1, 1, 3, 6, 9, tuh 2, 4, 4, 9, 1, 8. Nah, ini bisa kita dapetin A tambah B tambah C-nya. Berarti keseluruhan dibagi sama 2. 2A bagi 2A, 2B bagi 2B, 2C bagi 2C, 4918 dibagi 2. 4 bagi 2, 2, 4, 5, 9. Jadi A tambah B tambah C sama dengan 2459. Terus gimana caranya selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A? Kita kurang-kurangin aja dari yang ada di sini gitu. Kita kurang ya. Jadi misalkan gini. Kan A tambah B itu 1209 ya. Ya kan? Jadi bisa tahu nih si C itu A tambah B kan 1209 tambah ya. Berarti C-nya itu 2459. Berarti selisih bilangan terbesar ya. 2459 dikurang 1209. 9 kurang 9, 0. 5 kurang 0, 5. 4 kurang 2. 2 kurang 1, 1. Nah, sekarang giliran yang ini kan C-nya udah dapet nih. Kita coba yang di sini deh. Ini yang pertama dapet, yang kedua selisih yang pertama ya. A tambah B tambah C 2459. Berarti B tambah C-nya 1690. Ini A 2459. Jadi A-nya itu 2459 dikurang 1690. 9 kurang 0, 9, 15 kurang 9, 6, ini 3, 13, 6, 7, 7, 6, 9, 1 kurang 1, 0. Terus yang ketiganya, A tambah B tambah C, 2459, A tambah C-nya, A tambah C-nya 2019 tambah B sama dengan 2459, jadi B sama dengan 2459 dikurang 2019 044 ya. Ini 0. Jadi selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah, kita lihat jawabannya tuh yang mana. 1250 ya. 1250 sama yang terkecilnya itu 440, berarti kita kurang 0, 5 kurang 4, 1, 12 kurang 4, 8. Berarti jawabannya 810. P adalah himpunan bilangan ganjil positif yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Bentuk P dalam notasi pembentukan himpunan adalah berapa? Jadi kalau habis dibagi 3 dan kurang dari 30, yang notasi pembentukan kita perlu belajar dulu ya cara bacanya. Jadi ini artinya jika ya jika X sama dengan 6N dikurang 3, X ya, X lebih dari 0, X kurang dari 30. Ini kan kayak huruf K, ini kayak huruf B. Jadi bacanya tuh kayak noleh ke kanan dan noleh ke kiri karena X-nya di tengah-tengah. Yang mana N anggota bilangan natural. Kemudian ini juga cara bacanya sama ya. Tapi ini tuh X-nya kurang dari 30 aja. Kurang dari 30, N-nya itu anggota bilangan natural juga.
Ya, ini kita mulai dari yang A. Yang A itu kan tadi X, jika X sama dengan 6N-3, X itu lebih dari angka 0 kurang dari 30, yang mana N itu anggota bilangan asli. Berarti anggota bilangan asli kan mulainya dari 0. Berarti N-nya itu kita coba dari 0, kita masukkan. Berarti X sama dengan 6 kali 0 dikurang 3. 6 kali 0, 0, 0 dikurang 3. Nah, kita lihat yang ada di soal, bilangan ganjil positif yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Negatif 3 itu bilangan ganjil negatif, berarti jawabannya bukan A. Kita ke yang B, jadi N-nya 0, kemudian X sama dengan 3 kali 0 tambah 3, hasilnya 3. Benar. Kemudian yang N sama dengan 1, X sama dengan 3 kali 1 tambah 3, 3 kali 1, 3 tambah 3, 6, benar, ya kan? Kemudian, tapi dengan catatan, katanya X kurang dari 30, sedangkan di sini udah positif semua. Kalau kurang dari 30 kan 29 tuh udah mentok ya ganjil positif. Berarti yang ganjil negatif masuk dong gitu. Yang jelas yang B sama yang C ini bukan. Karena dilihat dari soalnya bilangan ganjil positif yang habis dibagi 3. Berarti yang ini sama ini bukan. Jawabannya antara A sama D. A bukan berarti jawabannya D. Kita buktikan ya. D bener gak sih? Bener karena N-nya kan 0. X-nya 6 kali 0 tambah 3, 3. N-nya 1, X sama dengan 6 kali 1 tambah 3, 9. N-nya 2, X sama dengan 6 kali 2 tambah 3, 15, dan seterusnya. Kita lihat soal bilangan ganjil positif termasuk. Yang habis dibagi 3 termasuk. Kurang dari 30 susun aja nanti sampai kurang dari 30. Gitu, sesuai ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Jika fx tambah y sama dengan x tambah fy dan f0 sama dengan 2, maka nilai f 2019 adalah berapa? Jadi ini kan merupakan pertanyaan dari materi fungsi. Kita bisa memanfaatkan fungsi yang ada di soal. Katanya f0 sama dengan 2, berarti kalau f0 itu berarti X atau Y-nya bisa 0. Karena di sini kita lihat yang udah terpampang nyata itu adalah yang terpisah FY, kita misalkan berarti 0 itu adalah Y gitu. Jadi kan Fx tambah Y sama dengan X tambah Fy, yaitu Fx tambah 0 sama dengan X tambah F0. X tambah 0 kan Fx. X tambah F0 itu 2 gitu. Jadi kalau F-nya 2019, kita ganti X-nya jadi 2019, berarti X yang ini diganti 2019 ditambah 2. 2019 tambah 2 yaitu 2021 gitu.